Ada satu BUMN yang sudah menyiapkan 3.000 nasi kotak, tiba-tiba membatalkan 2 jam sebelum tablik akbar. Ada BUMN yang mengundang saya setahun sebelumnya untuk hari ulang tahun, dibatalkan seminggu sebelum hari. Ada yang sudah siap-siap untuk umroh bersama saya 600 orang, sudah siap tiketnya, sudah siap hotelnya, dibatalkan. Saya bukan penjahat, saya bukan tokoh perlawanan mengangkat senjata. Jadi kalau menurut hukum tata negara yang saya terima itu apa sebetulnya? UAS curhat dicaci dan dijegal ceramah di BUMN gara-gara dukung Prabowo. UAS dijegal ceramah di BUMN. Dasar rezim otak udah. Bisanya hanya makan gaji buta. Negara yang dikelola tanpa etika itu akan tinggal menunggu kehancurannya. Dan betul-betul negara ini sudah hancur-hancuran dalam segala hal. Bayangkan bahwa sekarang kita kritik tentang korupsi, buzzer juga menyerang kita. Kita kritik tentang otoritarian, buzzer juga menyerang kita. Yukis, juru maki istana, dan setiap orang yang mengkritik itu dimaki-maki dengan istilah macam-macam. Otak sungsang lah, macam-macam. Itulah contoh rezim otoritarian. Jadi saya mengingat dulu saat Pak Harto mengundurkan diri, itu karena tekanan bahwa kolusi, korupsi, dan nepotisme KKN itu 23 tahun, hampir 24 tahun lalu. Harapan saya itu akan berubah menjadi baik. Malah menurut saya KKN itu berpindah menjadi kodok. Apa sih kodok itu? Kodok adalah singkatan dari korupsi, oligarki, dinasti, otoritarian, dan koncoisme. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. UAS curhat dicaci dan dijegal ceramah di BUMN gara-gara dukung Prabowo. Kelora.com. Ustadz Abdul Somad membeberkan atas apa yang menimpanya saat memutuskan menjatuhkan dukungan terhadap Prabowo Subianto di Pilpres 2019 lalu. Sebagai seorang pendakwah dan pemuka agama, ia mendengar masukan dari ulama, fatwa, dan guru-gurunya sehingga diputuskanlah ia mendukung Prabowo dibanding Jokowi. Saya tidak berpikir sendiri. Saya mendengarkan fatwa ulama yang zahir melihat dari analisa. Ulama yang batin melihat dari wahyu dan ilham karena kejernihan hati mereka. Ungkap UAS dilansir dari YouTube Refli Harun, Minggu 7 November 2021. Namun kala itu ia pun menyadari dukungan tersebut akan ada konsekuensi yang harus ditanggung. Ini keputusan saya. Saya tidak abu-abu, saya punya prinsip. Walaupun saya harus membayar mahal dengan dibully, dengan kebencian hingga putus persahabatan. Kenan Somad. Termasuk saat ulama kelahiran Asahan Sumatera Utara 44 tahun itu dicekal sampai tampil ceramah di perusahaan BUMN. Saat menyatakan sikap mendukung penuh Prabowo, sejumlah agenda dakwah di perusahaan BUMN dibatalkan sepihak dan mendadak. Ada satu BUMN yang sudah menyiapkan 3.000 nasi kotak, tiba-tiba membatalkan 3 jam sebelum tablik akbar. Ada BUMN yang mengundang saya setahun sebelumnya, dibatalkan seminggu sebelum hari H. Ada juga yang siap-siap umroh 600 orang dibatalkan. Saya bukan penjahat, bebernya. Baginya, ia tidak kecewa dengan perlakuan masyarakat terhadapnya. UAS teguh dengan pendiriannya mendukung Prabowo yang kini berada di barisan pemerintahan rivalnya dulu. Jokowi muncul di Google saat ketik otak udang naik motor. Bukti orang istana makan gaji buta. Orang-orang di lingkaran istana dianggap hanya makan gaji buta lantaran tidak bisa mengatasi persoalan foto Presiden Joko Widodo yang muncul ketika mengetik pencarian otak udang naik motor di perambat Google. Hal itu disampaikan oleh Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menanggapi viralnya warganet yang memperlihatkan munculnya foto Jokowi ketika mengetik otak udang naik motor di pencarian Google.
Ketika di Google ketik otak udang naik motor dan yang keluar itu foto Jokowi. Ini kan perlihatkan orang-orang istana. Bisa jadi tidak lakukan apa-apa di saat Jokowi dibully seperti itu. Ujar Muslim kepada kantor berita politik Ermo, Minggu 7 November. Muslim pun menilai pembiaran terhadap insiden itu bukti stafnya Jokowi hanya makan gaji buta, lantaran membiarkan hal yang mempermalukan kepala pemerintah sekaligus kepala negara. Staf Jokowi makan gaji besar dan gaji buta. Jika membiarkan itu terjadi, padahal itu jelas perbuatan yang memalukan, bukan? Pungkas Muslim. Banyak menteri bingung berbuat apa. Jokowi jangan sungkan rombak kabinetnya. Presiden Joko Widodo disarankan segera melakukan perombakan kabinet untuk mengejar target kerja politiknya. Direktur Riset Indonesia Presidential Studies Arman Salam memiliki catatan penting terhadap aktivitas kinerja Kabinet Indonesia Maju. Ia memandang seorang presiden biasanya dalam melakukan perombakan berdasarkan pada dua hal, yakni kebutuhan politik untuk dukungan partai dan basis kinerja. Secara objektif, Arman berpendapat Jokowi seharusnya sudah merombak kabinetnya. Salah satu alasannya, PAN saat ini sudah mulai masuk koalisi pemerintahan Joko Widodo. Argumentasi kedua, kinerja Menteri Jokowi dalam menangani pandemi virus corona baru atau COVID-19. Nampak bingung akan berbuat apa. Dalam hal masalah mengatasi pandemi, terlihat bagaimana banyak menteri yang bingung harus berbuat apa. Sehingga ada menteri yang overlap terhadap tugas menteri yang lain seharusnya. Demikian analisa Arman kepada kantor berita politik Ermo, Minggu 7 November. Lebih lanjut, Arman berpendapat, di saat masyarakat menyoroti kinerja pembantu Jokowi, justru muncul indikasi menteri yang terlibat bisnis alat PCR dan meraup keuntungan besar. Bahkan ia juga melihat tidak sedikit menteri yang lebih gencar melakukan pencitraan demi Pilpres ketimbang membantu Jokowi merealisasikan seluruh visi misi dan janji kampanye presiden. Dengan fakta-fakta tersebut, seharusnya Presiden Jokowi tak perlu sungkan untuk melakukan perombakan dalam tubuh kabinet. Semua lakukan demi masyarakat dan bangsa agar menjadi hero yang dambaan masyarakat. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan.